sebagai betina dan benang sari sebagai jantan, yang nantinya serbuk sari akan jatuh di kepala putik melakukan penyerbukan dan pembuahan. Selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif. Bagaimana sih perkembangbiakan vegetatif itu? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. Dapat dikatakan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui kawin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini pun terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami ini tidak melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif alami termasuk spora. Spora akan pecah, lalu spora akan keluar dan jatuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Contoh spora yang pertama yaitu lumut dan pakis, seperti di gambar ini. Tanaman pakis kalau kita lihat lebih dekat pada daun, terdapat sporagium. Apakah kalian pernah melihat? Nah, yang kedua ini adalah vegetatif alami dengan cara tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contoh tunas adalah pisang dan bambu. Sebagaimana gambar di samping ini, bahwasanya pisang memiliki tunas. Jadi jangan heran lagi kenapa pisang bisa tumbuh walaupun tidak dirawat. Nah, begitu juga dengan bambu memiliki tunas. Pisang dan bambu tumbuh secara vegetatif. Selanjutnya adalah vegetatif dengan umbi. Vegetatif dengan umbi ini terbagi menjadi tiga, yaitu batang, lapis, dan akar. Umbi batang adalah batang yang menggembur dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk menyimpan cadangan makanan. Umbi batang ini pasti kalian sering memakannya, yaitu contohnya kentang dan bengkuang. Seperti yang ada pada gambar di samping ini, kentang dan bengkuang berasal dari tanaman. Dari tanaman inilah dapat tumbuh kentang dan bengkuang. Selanjutnya, umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contoh umbi lapis adalah bawang merah dan bombay seperti yang ada pada gambar ini. Jadi ketika kalian menanam bawang di suatu media, air ataupun pupuk atau tanah, bawang akan mengeluarkan tunas baru seperti pada gambar ini. Akar. Umbi akar adalah akar yang mengembung, tidak luas berisi cadangan makanan. Contoh umbi akar adalah lobak dan wortel. Seperti yang ada pada gambar ini, tanaman lobak. Jadi ketika kalian memotong namun tidak menghilangkan pangkal batangnya, itu akan menghasilkan tumbuhan baru. Selanjutnya adalah akar tinggal. Rizom adalah batang yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku, berluas-luas. Contoh akar tinggal adalah kunyit, jahe, lengkuas. Contoh akar tinggal adalah kunyit, jahe, lengkuas. Seperti yang ada pada gambar ini adalah kunyit. Selanjutnya adalah vegetatif buatan yang melibatkan campur tangan manusia. Yang pertama yaitu cangkok. Cangkok mengusahakan batang tanaman berakar sebelum ditanamkan ke tanah. Langkahnya yang pertama yaitu cari pohon, kemudian kikis sedikit bagian batang dan lapiskan dengan tanah yang sudah ada kandungan humus.
lapis dengan plastik atau sabut kelapa. Contoh ini bisa dilakukan dengan apel, mangga, dan nangka. Stek adalah memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanamkan dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya singkong dan mawar. Langkah yang pertama yaitu memotong bagian tengah singkong atau mawar dalam berbentuk kuncing, kemudian tanamkan di dalam tanah. Selanjutnya adalah sambung. Sambung bisa disebut dengan okulasi, menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya singkong dan mawar. Langkah yang bisa dilakukan yang pertama yaitu memotong bagian tengah pohon, kemudian kuncingkan sedikit dan belah bagian tengah, kemudian sambungkan dan ikat dengan tali. Setelah itu tunggulah beberapa bulan sampai tumbuh. Selanjutnya yaitu tanaman cocor bebek seperti yang ada pada gambar ini. Nah, sama seperti dengan pohon singkong dan mawar tadi. Runduk mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah. Dirundukkan kemudian dibenamkan oleh tanah. Contohnya seperti apel dan stroberi. Seperti yang ada pada gambar ini, bagian sedikit batang dirundukkan ke tanah, kemudian tumbuh akar pada bagian